Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ustazah Anita dalam pembelajaran biologi. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang alat reproduksi, baik itu alat reproduksi pria maupun alat reproduksi wanita. Nah, kalau hari ini kita nanti akan membahas subbab yang masih berhubungan dengan sistem reproduksi, yaitu adalah pembelahan sel ya. Nah, jangan di skip videonya, lanjutkan aja kita tonton ya. Yuk. Nah, kita masuk materi pertama yaitu pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel itu adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Nah, apa maksudnya? Oke, kita lihat contohnya ya. Anggap ini misalkan adalah sebuah sel atau satu sel induk ya. Nah, setiap sel makhluk hidup selama hidup itu ya, sel itu nanti akan selalu melakukan pembelahan ya, di mana satu sel induk itu nanti akan membelah menjadi dua sel anakan ya. Nah, dua sel anakan ini kemudian mereka nanti akan membelah lagi dan akan menghasilkan 4 sel anakan ya. Jadi dari satu menghasilkan dua sel anakan, kemudian dari dua sel anakan nanti akan menghasilkan 4 sel anakan. Nah, 4 sel anakan ini nanti akan membelah lagi dan akan menghasilkan 16 sel anakan ya. Jadi selama seumur hidup itu pasti ya sel kita itu akan bertambah jumlahnya ya, karena mereka akan selalu melakukan pembelahan sel tadi, di mana dari satu sel akan membelah menjadi dua sel. Nah, kecuali ya pada orang yang sudah tua. Nah, kalau orang yang sudah tua itu pembelahan selnya sudah mulai menurun aktivitasnya. Oke, itu tadi ya pembelahan sel. Jadi pembelahan sel adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Next, yaitu adalah tentang apa sih tujuan pembelahan sel. Jadi tujuan pembelahan sel yang pertama yaitu adalah untuk pertumbuhan. Nah, kalau nggak salah pernah ya belajar tentang pertumbuhan ini di kelas 7. Jadi pertumbuhan ini biasanya lekat artinya dengan pertambahan suatu ukuran ya. Misalkan pertambahan berat, pertambahan tinggi. Pokoknya semua yang bisa diukur itu artinya adalah pertumbuhan. Dan sifat dari pertumbuhan itu dia tidak bisa kembali ke seperti awal ya. Nah, ini contohnya nih. Dari kita sejak lahir ya, ini ada baby nih. Kemudian nanti karena kita diberi asupan nutrisi oleh ibu kita, maka nanti akan bertambah ukuran besar beratnya, tumbuhlah dia menjadi, nah yang awalnya dia tidak bisa apa-apa ya, masih disuapin, kemudian belum bisa gerak juga, maksudnya belum bisa gerak bukan, maksudnya belum bisa jalan, kemudian nanti bayi itu akan tumbuh dan dia bisa merangkak. Kemudian bisa lagi nih bertumbuh besar sehingga dia jadi anak-anak. Tumbuh lagi nih jadi remaja dan tumbuh lagi menjadi dewasa. Nah, jadi sifat pertumbuhan itu dia tidak bisa kembali seperti semula ya. Misalkan kita sudah dewasa ya atau sudah dewasa lah. Tidak bisa lagi kita kembali seperti anak-anak atau bayi ini ya. Tujuan pembelahan sel yang kedua yaitu adalah perbaikan ya, di mana selama kita hidup itu pasti entah itu tingkat organ atau tingkat jaringan atau tingkat sel itu bisa mengalami yang namanya kerusakan. Sehingga dari tujuan pembelahan sel itu adalah perbaikan. Nah, sudah ambil contohnya, ini pasti kalian semuanya pernah mengalami ya luka ya. Nah, pernah nggak sih kalian lihat bahwa luka itu tanpa diobati pun dia bisa sembuh dengan sendirinya ya. Nah, itu karena sel-sel yang ada di sekitar luka kita itu setiap selnya nanti akan melakukan pembelahan sehingga dia bisa sembuh dengan sendirinya ya. Jadi sel-sel tersebut nanti akan menutupi bagian-bagian yang luka tersebut ya. Itu maksudnya adalah tujuan pembelahan sel perbaikan. Nah, tujuan pembelahan sel yang ketiga yaitu adalah reproduksi. Jadi, untuk menjaga kelangsungan hidup manusia,
maka setiap manusia itu akan melakukan yang namanya proses reproduksi ya. Nah, dalam proses reproduksi ini nanti akan ada yang namanya sel gamet atau nama lainnya adalah sel kelamin. Nah, sel kelamin itu berupa sperma kalau pada laki-laki ya, sperma atau spermatozoa, dan pada perempuan itu kita menyebutnya ovum atau sel telur. Nah, proses pembentukan sperma dan ovum itu nanti akan melalui proses yang namanya pembelahan sel. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang tujuan dari pembelahan sel, yaitu adalah pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Sekarang kita akan membahas tentang jenis pembelahan sel. Nah, jenis pembelahan sel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembelahan mitosis, dan yang kedua adalah pembelahan meiosis ya. Jadi ada mitosis, dan yang kedua adalah meiosis. Nah, kira-kira apa sih ya perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis? Yuk kita lihat ya. Yang pertama, pembelahan mitosis itu nanti dia akan menghasilkan dua sel anakan ya. Jadi dari satu sel induk akan menghasilkan dua sel anakan. Itu kalau pada pembelahan mitosis. Kalau pembelahan meiosis, nah nanti akan menghasilkan empat sel anakan. Jadi setelah dia menghasilkan dua sel anakan, kemudian membelah lagi dan menghasilkanlah empat sel anakan. Itu kalau empat sel anakan adalah pembelahan meiosis. Selanjutnya, pembelahan mitosis itu sifat dari sel anakan itu dia identik dengan sel induk ya. Jadi misalkan nanti sel induknya itu kalau sifat di manusia ya kita ambil contoh. Misalkan sel induknya itu matanya berwarna biru, maka nanti anakannya juga matanya akan berwarna biru ya. Nah, kalau pembelahan meiosis itu sel anaknya sifatnya dia tidak identik dengan sel induk ya. Jadi kalau mitosis identik dengan sel induk, sementara untuk pembelahan meiosis itu dia setengah dari sel induknya ya, jadi tidak identik. Next, nah kalau pembelahan mitosis itu kromosom sel anak sama dengan induknya ya. Kalau kelas 7 ya masih ingat kita ada belajar tentang sel ya. Di dalam sel itu ada yang namanya inti sel. Nah, inti sel itu di dalamnya mengandung yang namanya kromosom ya. Apa sih kromosom? Jadi di dalam kromosom itu mengandung gen ya. Gen adalah pembawa sifat. Pembawa sifat contohnya nanti yang bisa diturunkan ke keturunannya. Misalkan nih warna mata, warna kulit, ya, bentuk hidung, dan lain-lain. Nah, semua sifat itu tersimpan di dalam gen yang terdapat di dalam kromosom. Kalau pembelahan mitosis, anakannya itu kromosomnya sama dengan induknya ya. Jadi kalau induknya sifat kromosomnya 2N, kalau 2N ini kita menyebutnya diploid ya, maka nanti sel anakannya juga sifatnya 2N ya atau diploid. Sementara kalau pembelahan meiosis itu kromosom sel anaknya adalah setengah dari sel induknya ya, setengah dari sel induknya. Kalau sel induknya tadi 2N atau diploid, maka setengah dari 2N itu adalah N. Nah, kalau N itu kita menyebutnya haploid ya. Jadi kalau mitosis itu sama dengan induknya. Jadi kalau induknya 2N, maka anaknya juga 2N ya, atau kita menyebutnya diploid. Nah, kalau meiosis ini beda tadi ya. Meiosis ini dia sifat kromosomnya setengah dari induknya, maka sifatnya adalah N atau haploid. Next, kalau mitosis itu pembelahannya ternyata hanya terjadi satu kali saja, makanya menghasilkan dua sel anakan. Berbeda sama pembelahan meiosis, kalau pembelahan meiosis dia selnya membelah sebanyak dua kali, sehingga nanti akan menghasilkan empat sel anakan. Oke, nah yang terakhir nih perbedaannya yaitu adalah kalau pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh ya, misalkan pembelahan sel pada kulit,
kemudian pembelahan sel pada organ-organ, dan lain-lain. Beda sama pembelahan meiosis. Nah, kalau pembelahan meiosis itu dia terjadi pada saat pembentukan sel kelamin. Tadi sudah ada Ustazah jelaskan kalau sel kelamin itu ada dua ya. Kalau pada perempuan namanya ovum atau sel telur, kalau pada laki-laki namanya sperma. Oke? Materi selanjutnya masih berhubungan dengan pembelahan sel, tepatnya adalah pembelahan meiosis ya. Jadi tadi meiosis itu terjadi pada saat pembentukan sel kelamin atau sel gamet ya nama lainnya. Maka kita menyebutnya adalah gametogenesis. Nah, apa sih gametogenesis? Ternyata gametogenesis itu adalah proses pembentukan sel gamet ya. Sel gamet tadi adalah sel kelamin ya. Jadi kalau ada togenesis atau genesis ini artinya adalah pembentukan gamet di depannya. Jadi kalau gametogenesis artinya adalah proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Nah, gametogenesis ini dia dibagi menjadi dua ya. Yang pertama namanya adalah spermatogenesis ya, spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sperma ya yang terjadi di dalam testis. Nah, dipengaruhi oleh suatu hormon namanya adalah hormon testosteron ya yang kemarin kita bahas pada video yang pertama yaitu tentang alat reproduksi pria. Nah, sementara pembentukan sel gamet yang kedua yaitu adalah oogenesis. Oogenesis ya. Oogenesis ini adalah proses pembentukan ovum ya atau sel telur. Nah, di mana prosesnya? Oh, ternyata oogenesis ini dia terjadi di ovarium ya, di ovarium perempuan ya. Di sana nanti akan terjadi proses pembentukan sel telur yang dipengaruhi oleh hormon, yaitu adalah hormon estrogen dan hormon FSH ya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu adalah spermatogenesis ya. Spermatogenesis ini tadi adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di testis ya. Tepatnya namanya lagi ada tubulus seminiferus ya. Nah, spermatogenesis ini dia berawal dari sel induk. Sel induknya ini bernama spermatogonium ya. Spermatogonium ini merupakan sel induk yang sifat kromosomnya 2N atau kita menyebut tadi adalah 2N ini diploid ya. Nanti akan membelah dan menghasilkan satu sel anakan yang disebut spermatosit primer ya. Spermatosit primer ini nanti adalah hasil dari pembelahan spermatogonium, membelahnya secara mitosis ya. Makanya sel induknya 2N, anaknya juga 2N ya si spermatosit primer ini karena tadi dia membelah secara mitosis. Kemudian sel induk spermatosit primer ini yang sifat kromosomnya 2N atau diploid akan mengalami pembelahan meiosis 1 ya, meiosis 1. Ingat, reminder, meiosis tadi dia mengalami pembelahan sebanyak 2 kali. Jadi nanti ada meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk spermatosit primer kembali ya. Spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel anakan ya. Masing-masing namanya yang 2 ini adalah spermatosit sekunder ya. Dari spermatosit primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder ya. Ingat kalau meiosis itu sifat kromosomnya setengah dari induknya. Sehingga sifat kromosom dari spermatosit sekunder itu adalah N atau kita menyebutnya haploid ya. Kemudian nih, belum selesai lagi. Spermatosit sekunder ini akan membelah lagi nih, mengalami proses pembelahan meiosis 2 ya, meiosis 2 dan akan menghasilkan masing-masing kan ya, ini ada 2 spermatosit sekunder, masing-masing nanti akan membelah secara meiosis 2 dan akan menghasilkan 4 sel ini namanya adalah spermatid ya. Nah, spermatid ya. Spermatid ini dia kromosomnya haploid atau N ya. Nah, kemudian dari spermatid yang selnya masih bulat-bulat kayak gini nih,
nanti akan mengalami perubahan bentuk sehingga dia memiliki ekor ya yang fungsinya itu nanti untuk berenang menuju tuba Lofi. Di sana dia nanti akan menemui ovum ya. Nah, yang sudah dalam bentukan seperti ini kita menyebutnya adalah sperma yang sudah dewasa ya. Nah, itu tadi dia ya. Dari satu spermatogonium akan menghasilkan 4 sperma dewasa ya. Spermatogonium membelah jadi spermatosit primer membelah jadi spermatosit sekunder membelah menjadi spermatid. Spermatid nanti akan membentuk struktur baru yang kita sebut sebagai sperma ya. Atau untuk lebih gampangnya Ustazah beri kayak semacam jembatan keledai gitu ya untuk gampang menghafal, yaitu kalian lihat ujungnya nih untuk menghafalnya ya. Lihat ujungnya ya. Jadi kita bikin ya sit, sit, tit, jadilah ya. Sit, sit, tit, jadilah. Artinya pertama adalah spermatogonium. Membelah jadi sit yang pertama yaitu adalah spermatosit primer. Spermatosit primer membelah lagi jadi sit yang kedua tadi yaitu adalah spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah menjadi tit ujungnya yaitu adalah spermatid dan jadilah apa? Jadilah sperma dewasa. Nah, itulah proses spermatogenesis yang terjadi di testis ya, dipengaruhi oleh hormon testosteron. Oke, next yang kedua ya dari gametogenesis yaitu adalah oogenesis ya. Oogenesis. Oogenesis ini tadi adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di ovarium ya. Nah, dipengaruhi oleh hormon apa? Dia dipengaruhi oleh hormon yang namanya nanti estrogen dan FSH ya. FSH itu adalah follicle stimulating hormone. Nah, oogonium juga bermula, maksud saja adalah oogenesis ya. Oogenesis ini dia juga bermula dari sel induk ya. Sel induknya juga sama ujungnya nih ada ya, oogonium. Oogonium ini nanti akan membelah secara mitosis dan akan menghasilkan oosit primer ya. Nah, karena membelahnya secara mitosis, maka kromosom anakan itu sama persis dengan induknya, yaitu adalah 2N ya, sama dengan induknya tadi juga 2N ya. 2N ini saya ingatkan, 2N itu untuk penulisan ya. Kalau penyebutannya kita menyebutnya adalah diploid ya. Kita sambung ya. Oosit primer tadi nanti akan mengalami lagi nih meiosis 1 ya. Meiosis 1 ini sehingga nanti akan menghasilkan yang pertama nih ada oosit sekunder dan yang kedua adalah badan polar. Nah, coba kalian perhatikan nih. Ini ukurannya beda ya antara oosit sekunder dan badan polar ya. Bisa dilihat di sini bahwa badan polar ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan oosit sekunder ya. Karena kenapa ukurannya beda ya? Karena pada saat meiosis 1, pada saat pembelahannya nih, ternyata oosit sekunder lebih banyak menerima sitoplasma atau cairan sel dibandingkan dengan badan polar ya, sehingga ukuran dari badan polar itu lebih kecil dibandingkan dengan oosit sekunder. Next, dari oosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2 ya. Nah, menghasilkanlah yang ini ootit dan yang ini adalah namanya badan polar sekunder ya. Sama di sini ya, badan polar primer akan membelah secara meiosis 2 dan menghasilkan badan polar sekunder ya. Jadi di sini dihasilkan 3 badan polar sekunder ya yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ootit ya. Karena apa tadi? Karena badan polar ini menerima lebih sedikit sitoplasma atau cairan sel ketika proses pembelahan. Nah, lihat nih, coba nih, ootit. Ootit inilah nanti yang akan menjadi ovum ya. Nah, inilah jadi ovum ya si ootit ini nanti akan jadi ovum. Sementara 3 badan polar ini dia nanti akan namanya degenerasi ya atau penurunan fungsi. Sehingga ini sifatnya adalah apa tuh?
tidak bisa dibuahi ya, tidak bisa dibuahi. 3 badan polar ini tidak bisa dibuahi, sementara ovum saja yang bisa dibuahi ya. Nah, sifat kromosom dari ovum itu adalah N ya, N atau haploid. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa dari satu oogonium hanya akan menghasilkan satu ovum ya. Sementara 3 badan polar ini itu tidak bisa dibuahi karena tadi dia mengalami yang namanya proses degenerasi. Degenerasi apa? Degenerasi adalah penurunan fungsi ya. Jadi ini nggak bisa lagi nih dibuahi karena sudah mengalami yang namanya penurunan fungsi. Jadi pada wanita hanya menghasilkan satu ovum ya. Entah itu biasanya kan kalau perempuannya kita memiliki 2 ovarium ya. Setiap bulannya itu nanti entah ovarium yang kiri atau yang kanan itu hanya menghasilkan satu ovum saja. Cuma ada beberapa semacam beberapa kondisi di mana suatu perempuan itu nanti akan kedua ovariumnya menghasilkan ovum sehingga nanti bisa dibuahi oleh sperma dan memungkinkan yang namanya terjadi anak kembar ya. Cuma normalnya perempuan itu hanya menghasilkan satu ovum, entah itu dari ovarium kanan atau ovarium kiri ya. Nah, sampai sini dulu yang bisa Ustazah sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan chat aja Ustazah di WA ya. Oke, mungkin next pembelajaran kita akan Zoom ya biar Ustazah bisa jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.